Oke, we'll start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kaila Wahyudi dari dengan NIM 245150400111045. Dan saya dari administrasi basis data kelas A, sistem informasi begitu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai final project 01, yaitu studi kasus keamanan basis data DB2. Oke, selanjutnya. Studi kasus yang saya ambil yaitu ada PT yang bernama Maju Bersama Indonesia yang merupakan perusahaan manufaktur dengan 2000 plus karyawan yang memiliki sistem HRIS atau Human Resource Information Systems terintegrasi. Perusahaan ini menghadapi beberapa tantangan keamanan data. Yang pertama yaitu masalah autentikasi dan otorisasi. Karena ada HR, staff, manager, karyawan, dan finance yang perlu mengakses hal yang berbeda dalam sistem. Lalu yang kedua, terdapat juga masalah privilege management karena HR admin, recruiter, payroll staff atau staff yang mengatur gaji, serta manager memerlukan akses yang berbeda untuk mengatur keperluan mereka dalam bekerja begitu. Lalu yang ketiga, juga terdapat suatu masalah audit, yaitu diperlukan tracking siapa yang mengakses data sensitif karyawan seperti gaji dan penilaian kerja agar bisa dilihat siapa yang mengakses dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Lalu yang keempat yaitu ada masalah keamanan data sensitif seperti data gaji, NPWP, rekening bank, dan penilaian kinerja, proteksi tingkat baris dan kolom gitu. Oleh karena itu, kita akan membahas database-nya untuk mengatur semua keamanan data ini. Baik, apa aja sih kebutuhan keamanannya? Yang pertama yaitu manajer hanya boleh melihat data karyawan di divisinya sendiri-sendiri. Lalu yang kedua, HR recruiter hanya bisa akses data kandidat dan karyawan baru. Lalu yang ketiga, payroll staff atau staff yang mengatur gaji hanya bisa mengakses data gaji dan benefitnya. Lalu yang keempat, karyawan biasa hanya bisa melihat data dirinya sendiri, gajinya sendiri, dan lain-lain. Lalu yang kelima, data gaji dan rekening hanya bank perlu dienkripsi agar terjaga rahasianya. Lalu yang terakhir, semua akses data ke data gaji dan perubahan data karyawan harus tercatat dengan audit trail begitu. Oke, yang pertama-tama saya membuat tabelnya terlebih dahulu. Ini ada tabel departemen, tabel karyawan, tabel gaji, tabel info bank, dan juga tabel penilaian kinerja. Mohon maaf, mungkin untuk tabel penilaian kinerjanya mungkin sedikit blur, tapi ada di situ sudah saya buat dan sudah saya run dengan sukses. Selanjutnya, lalu saya juga menginsert beberapa data dummy pada departemen, karyawan, gaji, info bank, serta penilaian kinerja agar digunakan untuk studi kasus selanjutnya. Baik, lalu pada CentOS atau DB2, saya melakukan koneksi pada database. Database saya bernama FinPro atau Final Project gitu. Baik, nah pada CentOS ini menggunakan DB2in1, saya setelah melakukan koneksi membuat roles, dan di sini terdiri dari role manager, HR admin, HR recruiter, payroll, employee, finance, dan HR director gitu. Nah, setelah membuat roles, saya lalu membuat privilege atau mengatur privilege yang terdapat pada masing-masing role. Query yang saya gunakan bisa dilihat pada sebelah kiri atau yang ada biru-birunya biar lebih jelas, dan yang kanan adalah saat saya mengeksekusi query tersebut. Oke, pada sebelah kiri saya menggrant role manager kepada HR director dan lain-lainnya, serta juga yang terpenting di sini adalah bahwa saya memberikan akses berbeda-beda terhadap departemen yang berbeda dan juga role yang berbeda. Jadi select on table departemen diberikan pada role manager, select on table karyawan pada role manager juga, dan juga penilaian kerja pada role manager. Nah, untuk HR admin, saya berikan akses insert, select, update, delete pada tabel karyawan, penilaian kinerja, dan juga hanya pada select pada gaji pada role HR admin. Dan juga hanya select pada tabel info bank untuk HR admin. Selanjutnya, untuk role HR recruiter, saya memberikan akses select, insert, dan update pada tabel karyawan, serta select pada tabel departemen. Lalu, untuk role payroll, saya memberikan akses select pada tabel karyawan, select, insert, update pada tabel gaji, dan juga select, insert, update on table info bank gitu. Lalu, untuk role employee, saya memberikan select pada tabel karyawan, select pada tabel gaji, select pada penilaian kerja, dan juga buat finance, select pada tabel gaji dan departemen begitu. Next. Baik, selanjutnya di sini saya mengassignkan role tersebut kepada user-user ini. Nah, oke, saya memberikan role-nya pada user Budi Manager, Cica Manager, Diana Manager, dan sebagainya.
Oke, lalu ini tes akses dengan role. Saya di sini connect kepada Finpro menggunakan user Dayani Manager. Jadi, untuk pemberian role dan akses sudah berhasil. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai Trusted Context. Oke, apa itu Trusted Context? Trusted Context adalah mekanisme keamanan di DB2 yang memungkinkan koneksi dari aplikasi atau server tertentu yang dianggap terpercaya, sehingga suatu database tahu bahwa koneksi itu aman dan dapat diberikan hak akses untuk database tersebut tanpa autentikasi ulang. Nah, pada tabel saya ini, saya membuat 3, yaitu ada CX HR Portal yang memberikan akses dari HR Portal untuk karyawan yang login, dan default role-nya yaitu untuk role employee. Lalu ada juga HR Web App yang memberikan akses dari HR Web App seperti HR Admin, Payroll, Recruiter, dan ini bisa switch user, tidak ada default-nya. Lalu yang ketiga yaitu untuk payroll app atau akses dari aplikasi payroll yang diberikan kepada default role payroll begitu. Jadi DB2 akan mengecek apakah IP-nya sesuai serta apakah koneksinya terenskripsi begitu, dan jika valid, koneksinya akan dianggap trusted. Aplikasi kemudian bisa bertindak sebagai user tertentu dan DB2 akan otomatis menerapkan role dan privilege pada user tersebut begitu. Selanjutnya, yaitu untuk create and apply audit. Oke, tadi saya sudah mention bahwa diperlukan audit untuk mengecek siapa yang keluar masuk pada dan melihat data sensitif tersebut. Nah, oke. Jadi audit adalah fitur keamanan DB2 yang digunakan untuk mencatat dan memantau semua aktivitas penting pada database seperti siapa yang mengakses, mengubah atau gagal mengakses data sensitif begitu. Nah, dalam implementasi saya membuat 3 polisi, yaitu polisi audit gaji, yang berfungsi untuk memonitor akses dan perubahan pada data gaji, dan tabel yang diaudit adalah gaji, info bank, penilaian kerja, dan serta role payroll, begitu. Lalu yang kedua yaitu polisi audit karyawan, yang memonitor perubahan data karyawan. Dan tabel yang diaudit adalah tabel karyawan, serta tabel role HR admin. Setelah itu juga ada polisi audit security yang memonitor aktivitas keamanan dan admin, dan tabel role yang diaudit adalah sec admin dan juga DB admin begitu. Nah, oke. Contohnya bagaimana cara audit terimplementasi ini. Jadi ketika user kita membuka tabel gaji, aktivitasnya akan tercatat di log begitu. Nah, dan juga jika seseorang mencoba update data gaji tanpa izin, hasilnya failure. Oke. Nah, pada query saya ini, saya juga memberikan akses kepada tabel-tabel tertentu menggunakan polisinya masing-masing begitu. Baik, nah untuk audit table gaji using polisi audit gaji dan di bawahnya, yaitu untuk memberikan akses dan perubahan pada tabel penting seperti gaji, info bank, penilaian kinerja, dan karyawan, sehingga tabel-tabel tersebut akan dicatat secara otomatis oleh sistem begitu. Serta untuk query-query di bawahnya selanjutnya yang mengenai audit role underscore payroll using policy audit underscore gaji itu untuk memastikan semua aktivitas yang dilakukan oleh role payroll dan role HR admin akan diaudit sesuai polisi masing-masing. Baik, selanjutnya terkait data encryption. Oke. Nah, jadi data encryption adalah proses mengamankan data dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca kecuali oleh pihak yang memiliki kunci deskripsinya. Tujuannya adalah untuk melindungi data sensitif agar tetap aman meskipun database diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, di sini saya menuliskan query untuk mengenkripsi contohnya dengan data gaji 9 juta begitu. Jadi gaji tersebut 9 juta ini akan diubah menjadi bentuk acak dengan password HR Secure 2025 sehingga hasilnya tidak bisa dibaca tanpa kunci enkripsi tersebut. Dan hanya user yang memiliki hak akses dan mengetahui password yang bisa membuka gaji nilai aslinya. Selanjutnya yaitu RCAC atau Row and Column Access Control. Jadi, RCAC ini membatasi siapa saja yang boleh melihat baris dan kolom tertentu dalam tabel berdasarkan perannya mereka begitu. Untuk mekanisme dalam studi kasus saya yang saya implementasi dalam query, yaitu yang pertama untuk alter table gaji, activate row dan column access control, yaitu sistem keamanan berbasis baris dan kolom telah diaktifkan untuk tabel gaji. Dan sejak ini aktif, maka akses ke tabel ini akan mengikuti peraturan permission dan mask yang telah dibuat. Lalu yang kedua itu create permission, perm employee own salary on gaji,
Artinya, hanya user dengan role employee yang boleh melihat baris gaji miliknya sendiri. Sehingga sistem akan otomatis memeriksa session user atau user mana sih yang sedang login, dan hanya menampilkan data dengan karyawan ID yang sesuai atau hanya milik dia sendiri. Sehingga seluruh karyawan tidak bisa melihat gaji orang lain dan hanya bisa melihat gaji diri mereka sendiri. Lalu yang kedua yaitu untuk membuat create mask salary amount on gaji, yaitu bahwasannya kolom gaji underscore bersih hanya ditampilkan asli kepada user yang memiliki role payroll. Dan untuk user lain, misalnya manager, employee biasa, nilai gaji ini akan disamarkan atau hanya ditampilkan 0.00. Jadi data tetap ada, tapi tidak terlihat nilainya bagi user yang tidak sesuai. Oke, selanjutnya terkait label-based access control, begitu. Nah, ini yang pertama, saya membuat komponen level keamanan. Dan juga, saya mengategorikannya menjadi 3, yaitu policy HR confidential yang public, confidential, dan juga secret, begitu. Untuk membedakan level-level, karena akan dialokasikan kepada tabel-tabel tertentu. Selanjutnya, oke, di sini saya menambahkan security label pada tabel sensitif, yaitu di sini gaji, alter table gaji, add security policy kepada HR confidential, alter table penilaian kerja pada security policy HR confidential, begitu. Artinya, tabel gaji dan penilaian kerja sekarang sudah dilindungi dengan label keamanan confidential, begitu. Baik, selanjutnya saya memberikan label ke user atau role, begitu. Yang saya memberikan hak akses kepada berdasarkan levelnya. Jadi di sini ditunjukkan bahwa employee hanya bisa mengakses data yang publik, yang bersifat publik, begitu ya. Manager dapat mengakses data yang bersifat publik dan confidential, serta HR, admin, dan payroll bisa akses semua, termasuk yang dilabeli oleh security secret. Baik, mungkin itu saja terkait presentasi saya yang mengenai studi kasus DB2. Semoga studi kasus saya ini cukup menjawab semua masalah keamanan yang saya jabarkan pada awal, dan juga memecahkan solusi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ada pada studi kasus saya. Terima kasih banyak Bapak, dan mohon maaf jika terdapat salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.